Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersaat teduh. Saat teduh kita diambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang pertama hingga yang ke-9. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang pertama dan hingga yang ke-9. Tetapi saya akan bacakan di ayat 18, 19, kemudian ayat 25 dan 26 saja. Bapak Ibu bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Demikianlah bunyi firman Tuhan, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu." 25-26. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara sekalian, Ahab raja Israel digambarkan sebagai raja terburuk dalam sejarah Israel. Bukan hanya karena penyembahan berhala, tetapi karena Ahab juga menyalahgunakan kekuasaan yang ada. Ia menginginkan kebun anggur milik Nabot dan menggunakan pengaruhnya serta kuasanya untuk merebutnya, bahkan sampai membunuh Nabot. Saudara sekalian, di sini menunjukkan betapa jahatnya Ahab. Karena ia tidak hanya berdosa dalam penyembahan berhala, tapi juga dalam penindasan dan pembunuhan yang dilakukan kepada Nabot. Saudara, Tuhan membenci ketidakadilan dan penindasan. Dan Ahab justru menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain yang Tuhan tidak sukai Ahab lakukan. Dan ini adalah kejahatan yang sangat-sangat besar. Saudara, saya ajak setiap kita coba renungkan sejenak pada hari ini. Apakah kita pernah menggunakan kekuasaan kita atau pengaruh kita untuk menindas orang lain? Mungkin caranya nggak sama seperti Ahab. Bisa menggunakan banyak cara. Tapi apakah pernah saudara kita menggunakan kekuasaan kita, menggunakan pengaruh kita untuk menindas orang lain? Apakah kita pernah melakukan hal itu? Saudara, apakah kita juga pernah mengabaikan keadilan demi kepentingan pribadi? Kita boleh melihat kisah Ahab seharusnya menjadi peringatan bagi kita untuk bertindak adil dan juga jujur. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi mau menghormati hak-hak dari orang lain. Coba kita renungkan sejenak. Apakah kita pernah menggunakan kekuasaan kita, pengaruh kita untuk hal-hal yang seperti itu? Merampas hak-hak orang lain. Saudara, fakta yang ada ternyata dalang di balik pembunuhan Nabot, yaitu Isabel, istri Ahab. Dia memainkan peran yang sangat penting dalam kejahatan Ahab. Isabel, dalang di balik semuanya itu. Saudara, bagian ini saya coba sampaikan kepada saudara dan pendengar yang ada di rumah untuk mengingatkan kepada kita secara khusus bagi setiap kita yang mungkin belum mempunyai pasangan. Kita harus memilih pasangan dengan hati-hati. Pasangan yang beres, bukan pasangan yang sembarangan. Dan bahaya jika kita memilih pasangan mempunyai karakter buruk seperti kasusnya Ahab ini, yaitu Isabel, istri Ahab, dalang di balik pembunuhan. Saudara, pasangan yang baik, pasangan hidup yang baik akan mendukung kita untuk melakukan hal yang baik. Sementara pasangan yang buruk dapat menjerumuskan kita dalam kejahatan. Inilah yang dialami oleh Ahab. Karena kekuasaan, dia akhirnya menggunakan semua itu dengan semena-mena. Karena pengaruh dari istrinya juga, dia akhirnya terjerumus ke dalam kejahatan yang semakin jahat. Saudara sekalian, Ahab dapat diartikan sebagai raja yang bodoh. Mengapa saya mengatakan dia raja yang bodoh? Ahab bodoh bukan karena akademisnya gak bagus, saudara. Ahab bodoh bukan karena dia gak bisa apa-apa. Dia seorang raja, seharusnya akademisnya tuh tinggi. Dia raja, saudara.
Tapi mengapa saya katakan Ahab adalah orang yang bodoh? Karena Ahab sebagai raja, dia tidak menaati Allah. Dan dia lebih mendengarkan istrinya. Dan juga dia lebih mendengarkan kepentingan dirinya sendiri. Keinginan dirinya sendiri. Kekuasaan itu yang membutakan matanya. Dan akhirnya membunuh Nabot. Maka dari itu saudara, Ahab disebut sebagai raja yang bodoh. Karena dia tidak membuka telinganya untuk mentaati Allah, tetapi untuk hal-hal yang lain. Saudara sekalian, biarlah lewat renungan singkat pada pagi hari ini, sekaligus mengingatkan setiap kita, bahwa kita tidak boleh menggunakan kekuasaan kita, kemampuan kita, untuk berbuat hal yang semena-mena, apalagi untuk menindas orang lain. Demikian juga berkaitan dengan memilih pasangan hidup. Bagi yang belum mempunyai pasangan hidup, kita harus memilih pasangan hidup dengan baik-baik. Kita lihat kasus dari Ahab ini. Karena pasangan hidupnya yang gak beres, akhirnya dia membunuh. Karena keinginan dirinya dibutakan oleh kekuasaan, dia akhirnya membunuh. Semuanya saling berkaitan. Saudara sekalian, biarlah kisah Ahab dan Isabel ini menjadi contoh, menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita. Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kudus, hidup tidak kompromi dengan dosa, dan senantiasa hidup menjauhi kejahatan. Dan hidup senantiasa mementaati Allah dalam segala hal, agar tidak terjebak dengan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Ahab. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, menguatkan kita, dan mendorong kita untuk menjadi semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan dan mau mentaati Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau boleh menyapa kami lewat firman-Mu yang mengingatkan mengenai kisah seorang raja Ahab, raja yang tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau lakukan, tapi lebih mendengarkan istrinya, lebih mendengarkan keinginan hatinya, dan akhirnya dia jatuh ke dalam kejahatan yang semakin jahat. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, agar mereka tidak terjebak dengan dosa seperti yang dilakukan oleh Ahab. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga bersyukur pada hari ini saudara kita berulang tahun, Pak Joko. Mari saya ajak setiap kita untuk boleh sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini Pak Joko boleh berulang tahun. Ya Tuhan, kiranya di hari ulang tahun ini Engkau boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi Pak Joko. Dan biarlah Pak Joko boleh menjadi anak Tuhan yang senantiasa hidup semakin hari semakin takut akan Tuhan. Biarlah di usia yang semakin bertambah, Pak Joko boleh menjadi seorang sosok yang menjadi teladan bagi orang lain di sekitarnya dan juga keluarganya. Tuhan tolong Pak Joko, mungkin ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi, Tuhan mampukan, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan topang selalu. Kami serahkan Pak Joko dalam tangan-Mu, biarlah campur tangan Tuhan yang senantiasa menyertai Pak Joko. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami menyerahkan Pak Joko ke dalam tangan-Mu. Amin.